Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Yusnita Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Tadulako dengan nomor induk mahasiswa A61122544. Saya sebagai guru kelas 6 di SD Negeri nomor 105391 Desa Manggis, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas 6 pada tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran yang saya lakukan dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Kalau kita dalam keadaan sehat, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat kembali ke sekolah untuk belajar seperti biasanya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ini dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Doa selesai. Terima kasih Edi. Ibu ambil kehadirannya dulu ya. Ibu cek dulu siapa yang hadir, siapa yang enggak. Afgan Dinata, hadir Bu. Andina Putri Haraha, hadir Bu. Edi Febian, hadir Bu. Manda Adelia Syari, Hadir, Bu. Muhammad Lutfi, Hadir, Bu. Muhammad Panjalinan Haraha, hadir Bu. Putri, Hadir, Bu. Salman Siregar, Hadir, Bu. Selfie Ayu Purba. Ya, sepertinya hadir semua ya. Baik, bagus sekali. Hal inilah yang Ibu harapkan karena anak-anak Ibu tidak akan ketinggalan pelajaran kalau semuanya hadir seperti ini. Seperti biasanya kita juga menyanyikan lagu wajib nasional sebelum memulai pelajaran. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri. Ikut-ikut tekan tangan Ibu ya, sambil didengar nadanya. Yuk. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya.
depan dulu anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar ke tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Sebelum kita masuk materi ini, coba ingat kembali pelajaran kita sebelumnya. Tentang apa? Mencari informasi dari Sebuah teks dengan menggunakan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, apa, bagaimana. Iya, bagus sekali. Hari ini kita akan lanjutkan ke materi bahasa Indonesia dan IPA. Kalau bahasa Indonesianya itu tentang teks eksplanasi, kalau IPA-nya tentang rangkaian distrik. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah menganalisis teks tentang penemu yang mengubah dunia, anak-anak Ibu mampu menelaah ciri-ciri teks eksplanasi dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menganalisis teks tentang penemu yang mengubah dunia, anak-anak Ibu mampu menentukan informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati video rangkaian seri dan paralel, anak-anak Ibu nanti mampu menganalisis komponen-komponen listrik secara seri dan fungsinya dengan tepat. Yang terakhir, setelah mengamati video rangkaian seri dan paralel, siswa nanti mampu mendesain rangkaian listrik sederhana secara seri dengan tepat. Coba perhatikan gambar di depan. Apa yang kamu lihat dari gambar ini? Rumah. Iya, rumah. Sebuah rumah ada yang gelap, ada yang gelap, ada yang terang. Kenapa ada yang gelap, ada yang terang? Kalau yang terang ada lampu, yang gelap tidak ada lampu. Kenapa bisa hidup lampunya yang di situ? Iya, karena adanya arus listrik. Apa itu arus listrik? Coba lihat selanjutnya. Nah, ini dia. Siapakah dia? Beliau adalah Michael Faraday, yaitu seorang ilmuwan penemu listrik. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Michael Faraday, coba baca teksnya terlebih dahulu. Ibu mau yang pertama, Manda Adelia, coba baca teksnya. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah kakak penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1991 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Nah, dari teks yang kamu baca tadi, ini merupakan satu teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Lihat ke depan. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan atau menerangkan perihal proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena sosial ataupun fenomena alam. Nah, kalau yang dibaca tadi berisi tentang fenomena alam. Tentang apa tadi? Tentang arus listrik. Iya, tentang arus listrik. Apa itu arus listrik? Lihat di teksnya, tadi udah kamu baca. Nah, apa itu arus listrik? Arus listrik adalah magnetik, yaitu gelombang yang merambat meski tidak ada media perantara. Ya, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantaranya. Kemudian katanya rangkaian listrik itu ada dua jenis. Yang pertama rangkaian seri dan paralel. Kalau dia seri, urutannya katanya bersusun. Kalau dia yang paralel, rangkaiannya disusun berderet. Ingat itu ya.
Kita ulangi, rangkaian seri disusun secara bersambung atau berjajar. Kemudian kalau rangkaian paralel disusun secara berderet. Nah, kembali ke teks eksplanasi. Yang kita baca tadi adalah sebuah teks eksplanasi yang membahas tentang fenomena alam. Teks eksplanasi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, semua informasi yang disajikan di dalam teks berdasarkan pada fakta atau faktual tanpa tambahan pendapat dari penulis. Coba lihat video ini. Video tentang rangkaian listrik seri dan listrik paralel. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersama. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel pengantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel pengantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Nah, itu dia tadi tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sudah dilihat tadi videonya. Kalau rangkaian seri
rangkaiannya bagaimana disusunnya? Secara bersambung sejajar. Kalau dia rangkaian listrik paralel, disusun secara berderet atau bercabang katanya. Ada kelebihan dan kelemahan dari rangkaian seri. Yang pertama tadi apa? Kelebihannya dulu kita amati. Kelebihannya adalah memerlukan kabel yang sedikit. Kelemahannya apa? Jika satu lampu padam, Maka semuanya padam. iya, maka lampu yang lain ikut padam. Kalau rangkaian paralel, apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Iya, kalau lampu yang satu padam, Satunya tidak padam. iya, lampu yang lain tidak ikut padam. Kekurangan rangkaian paralel memerlukan kabel yang banyak dalam rangkaiannya. Itu dia. Coba kalian lihat layar kembali. Gambar apakah itu? Senter. Gambar apa? Senter. Ada senter di rumah? Ada. Gimana cara menghidupkannya? Disetek. Ada saklarnya namanya. Nah, sekarang kita amati apa saja sih rangkaian atau komponen yang terdapat pada senter. Lihat, ada berapa komponen? 5 Bu. Ada berapa? 4. 4. Nomor 1 itu gambar apa? Baterai. Baik. Yang gambar kedua? Lampu. Yang ketiga? Apa? Ada yang tahu? Gambar yang keempat? Saklar. Ya, berarti yang nomor 3 belum tahu. Lihat kembali. Nah, itulah dia namanya. Lempeng logam. Lempeng logam. Kalau dia rangkaian listrik di rumah pakai apa? Kabel. Tapi kalau senter dia ada lempeng logam. Lihat, baterai fungsinya sebagai sumber arus listrik. Lampu fungsinya Mengumpulkan cahaya sehingga cahaya yang bisa menjadi terang. Iya, lempeng logam Sebagai fungsinya pengantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam dari dasar bohlam. Yang keempat, switch atau saklar Menghubungkan antar memutus arus antara kawat. Ada terminal baterai dengan kawat dari dasar lampu. Iya, Bohlam. bohlam itu lampunya. Nah. Jadi komponen pada senter ada berapa? Ada 4. Yang pertama, baterai sebagai sumber arus listrik, lampunya untuk mengantarkan cahayanya. Yang ketiga, lempeng logam sebagai pengantar arus listrik dari baterai ke bohlam. Yang keempat ada saklar, berfungsi menghubungkan atau memutuskan arus antara kawat baterai dan dasar bohlam, sehingga bisa hidup bisa mati, bisa hidup bisa mati. Kalau hidup terus menerus, baterainya akan habis. Oke, saatnya kita mengerjakan soal-soal di LKPD. Tapi sebelumnya ini ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan sebelum kita mengerjakan soal di LKPD. Ada? Tidak ada. Nah, hari ini ibu mau, kemarin kan sudah ibu suruh membawa alat-alat untuk membuat rangkaian listrik secara seri. Sudah dibawa alat dan bahannya? Sudah? Sudah. Kalau sudah dikeluarkan boleh. Sambil ibu bagi LKPD-nya. Gabung supaya kalian dapat bekerja sama. Mejanya boleh disatukan.
coba angkat setiap kelompok. Yang pertama baterai. Ya, baik. Yang kedua ada bola lampu. 2 bola lampu. Tunjukkan dua-duanya. Oke. Ya. Yang ketiga ada fitting atau dudukan bola lampu. Ya, baik. 2 ya. Kemudian kabelnya ada 4. Sudah semua ada. Ya, kabelnya ada 4. Kemudian ada saklar. Angkat saklarnya. Oke. Yang kelima isolatif warna hitam. Ada Bu. Ada semua, ada. Sepertinya sudah lengkap. Oh, yang terakhir kardus untuk menandakan rangkaiannya. Ibu. Kelompok 1. Nah, oke. Lengkap ya. Nah, perhatikan dulu LKPD-nya. Masing-masing kelompok diperhatikan LKPD. Perhatikan cara petunjuk pengerjaannya. Yang kelompok 1, kelompok 2. Tulis hari dan tanggal hari ini. Sudah? Nah, pada tugas yang pertama ini tentang bahasa Indonesia, mencari informasi pada teks eksplanasi. Kamu baca teksnya, nanti kamu jawab pada kolom yang sudah disediakan. Udah? Selanjutnya, nah di sini kita mengerjakan proyek membuat rangkaian listrik sederhana. Tanggal 5 bulan Oktober, ya bulan 10 atau Oktober tahun 2020. Nah, selanjutnya kamu akan mengerjakan proyek untuk membuat rangkaian listrik secara seri. Setelah nanti rangkaiannya selesai, kamu jawablah pertanyaan di bagian soal-soal IPA-nya. Paham? Nah, perhatikan dulu. Untuk mengerjakan atau membuat rangkaian listrik secara seri, perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Cara merangkainya. Oh ya, gunting udah dibawa guntingnya. Oke, baik. Yang isolatif, dua lampu serta dudukannya, dan kabel kurang lebih panjangnya 1 meter. Perhatikan supaya benar nanti merangkainya. Untuk langkah yang pertama, kita potong kabel tadi menjadi 4 bagian. Setelah kita potong kabel menjadi 4 bagian, kemudian kita lepas masing-masing itu kabel jadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita sambungkan kabel ke lampu. Setelah kita sambungkan ke lampu hasilnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita sambungkan ke saklar. Nah, setelah kita sambungkan dengan saklar hasilnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita sambungkan ke dua kabel ini ke baterai. Untuk yang sambungan di lampu kita sambungkan di baterai yang positif. Sedangkan yang dari saklar kita sambungkan ke baterai yang positif. Kemudian kita solatif ke ini. Nah, setelah semuanya tersambung, langsung saja kita coba untuk menggunakan lampu. Dan lihat hasilnya.
Bisa? Sudah, Bu. Diperhatikan tadi katanya kabel yang udah disangkut harus berada namanya di kutub positif baterai. Lihat yang ada tanda tambahnya ini adalah tanda positif, berarti itu kutub positif. Ya, yang dari saklar nanti nyambungnya ke kutub positif, yang dari lampu ke kutub negatif. Coba langkah pertama supaya kamu gampang, tempelkan dulu baterainya ke atas kartonnya menggunakan ya selotip yang ada itu yang warna hitam. Taruh meja aja. Yang mana? Yang bahasa Indonesia di bagian kolom yang besar, Nak. Jadi jawab dulu. Paragraf 1 apa topiknya?
seri. Ya, membuat rangkaian listrik secara seri. Udah, dengarkan pertanyaan Ibu. Apakah lampunya menyala? Coba tunjukkan ke temannya. Ya. Kelihatan kelompok yang lain? Iya, menyala. Kemudian, bagaimana jika satu lampu kita lepaskan? Coba lepaskan satu lampunya. Biar aja hidup, nak. Jadi tahu kamu hidup atau enggak dia? Enggak apa-apa. Enggak, lampunya yang dipegang. Coba lampunya dilepas satu. Yang lain pegang ininya, nak. Jadi kawannya bisa ini. Oke, lepaskan satu lampu. Ke kiri, nak. Musing ke kiri. Ya, lagi terus. Lagi. Gak apa-apa. Udah sedikit lagi. Coba, bagaimana keadaan lampunya? Jawab. Mati, Bu. Iya, mati. Coba masukkan lagi. Itu, Bu. Iya, hidup kembali. Nah, itulah dia kalau rangkaian seri. Kemudian, apa kesulitan kamu dalam membuat rangkaian ini? Boleh dimatiin, nak. Coba jawab kelompok 2. Apa kesulitannya dalam membuat rangkaian ini? Menyambungkan ya? Iya, yang pertama menyambungkan antara komponen dengan kabel. Kemudian apa lagi? Menyambungkan ke baterai. Menyambungkan ke baterai. Jadi kesimpulan apa yang kamu dapat dari hasil proyek hari ini? Kalau lampunya dilepas satu, maka yang satunya pun juga mati. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Dari hasil proyek yang telah kalian kerjakan, banyak sekali kesimpulan yang kita bisa ambil, ya kan? Ya, Yang kalian kerjakan ini tadi rangkaian seri. Apa contoh benda di sekitar kamu yang menggunakan rangkaian listrik secara seri? Baik. Tadi kan sudah kita perhatikan di layar gambar senter. Kurang lebihnya alat atau komponen yang ada di dalam senter itu seperti ini, cuma bentuknya beda. Coba Ibu pijat satu. Tadi komponen di senter adakah baterai? Ada. Kemudian ada apa lagi tadi? Ada lampunya, tapi lampunya cuma satu. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita dapat tentang proyek yang sudah kamu kerjakan ini? Yang pertama, jika lampunya dilepas satu, maka yang lainnya akan mati. iya. Kalau dia dinyalakan, kemudian satu lampu dilepas, maka lampu yang lain akan mati. Iya, baik. Yang kedua apa lagi? Jika baterainya tidak ada, maka akan mati. Iya, karena si baterai lah sumber Listrik. Iya, sumber arus listrik untuk menghidupkan si bola lampu. Kalau tidak ada baterai, maka lampunya tidak bisa menyala. Apalagi kesimpulannya? Kabelnya lihat. Panjang atau enggak? Panjang, Bu. Panjang atau tidak? Rasa itu tidak terlalu panjang. Tidak panjang. Kalau rangkaian listrik seri itu tidak memerlukan banyak kabel dalam penggunaannya. Itulah kelebihannya. Tapi kekurangannya tadi, kalau lampunya satu diambil, yang lainnya mati. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Ada yang ingin bertanya?
Oke, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah tentang apa yang pertama? Teks eksklamasi. Kemudian rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada dua. Yang pertama rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri disusun secara bersambung atau sejajar. Kalau yang paralel disusun secara berderet. Ya, bagus sekali. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Untuk soal evaluasinya, Ibu bagi kamu kerjakan di rumah. Besok Ibu tuliskan nama kelasnya. Dikerjakan yang baru di rumah. Oke. Boleh tempat duduknya disusun seperti semula. Bukunya disimpan di dalam. Oke. Untuk materi selanjutnya besok kita sambung ke rangkaian listrik paralel. Besok Ibu harap semuanya bisa hadir supaya dapat mengikuti pelajaran seperti biasa. Boleh disusun buku-bukunya ke dalam tas. Kalau sudah, Egi boleh pimpin doanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Mari kita bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, jangan lagi bermain. Langsung pulang ke rumah, ganti baju, boleh makan siang dan langsung kerjakan tugasnya.